Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dava Abioga Putra Ramadan. Saya akan menjelaskan PowerPoint saya tentang kuliah kerja praktik di pemerintahan Kota Surabaya, khususnya di Divisi Perancangan Undang-Undang Bagian Hukum dan Kerjasama. Di sini saya akan menjelaskan detail tentang PowerPoint saya, yaitu 1. Memperkenalkan diri, 2. Struktur organisasi bagian hukum dan kerjasama, 3. Fungsi dan tugas bagian hukum dan kerjasama, 4. Masing-masing tugas dari setiap koordinator, 5. Cara kerja divisi perundang-undangan. Saya akan memperkenalkan diri dan kelompok saya. Saya Dava Abioga Putra Ramadan, NIM 1311900-183. Lalu ada dua teman saya, Etnandia Amalia, NIM 1311988, dan Randy Arcapada Putra, NIM 1311900-151. Struktur dan organisasi bagian hukum dan kerjasama. Di sini bagian hukum dan kerjasama dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Bapak Sidarta Praditya Revienda Putra SHMH. Lalu di Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi dipimpin oleh Bapak Maskur SHMH. Dan di bagian Subkoordinator Bantuan Hukum dipimpin oleh Bapak Ahmad Rizal Saifuddin SH. Tugas bagian hukum dan kerjasama. Menurut Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya yang dijelaskan pada pasal 9 dan 10, yaitu bagian hukum dan kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, kebijakan daerah, pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi, dan informasi, fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri, dan evaluasi kerjasama, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Fungsi bagian hukum dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, bagian hukum dan kerjasama mempunyai fungsi A. Pengordinasian perangkat daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya. B. Penyusunan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi, fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri, dan evaluasi kerjasama. C. Pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi, dan informasi. D. Pelaksanaan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin. E. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi, dan informasi, fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri, dan evaluasi kerjasama. F. Penyusunan rencana program, pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan. G. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis. H. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah terkait dengan tugas dan fungsinya. Bagian hukum dan kerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsi bantuan hukum dan kerjasama
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan 10, dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai subkoordinator. Berikut ini adalah tugas masing-masing subkoordinator bagian hukum dan kerjasama. Yang pertama adalah subbagian perundang-undangan. Subbagian perundang-undangan memiliki tugas 1. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, rencana kerja anggaran di bagian hukum dan kerjasama. 2. Memiliki tugas untuk penyusunan perundang-undangan. Selanjutnya ada subkoordinator bantuan hukum. 1. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga instansi lain di subkoordinator bantuan hukum. 2. Melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 3. Melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pertimbangan hukum bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar. Selanjutnya ada koordinator kerjasama, yaitu memiliki tugas 1. Melaksanakan pengelolaan data kerjasama dalam negeri dan luar negeri. 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga instansi lain. 3. Melaksanaan pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan oleh perangkat daerah di lingkungan kabupaten atau kota. Di slide ini saya akan menjelaskan detail tugas divisi perundang-undangan. Poin 1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Poin 2. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Poin ketiga. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya. Poin keempat, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan. Poin kelima, menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi kebijakan penyusunan peraturan perundang-undangan. Cara kerja subdivisi perundang-undangan. Subperundang-undangan adalah divisi yang menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah, dan bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang peraturan daerah dan peraturan gubernur, keputusan gubernur, kajian hukum, serta pengundangannya. Juga seringkali mengkaji ulang atau merevisi setiap perundang-undangan yang belum disahkan maupun yang sudah disahkan. Seperti halnya ada perubahan di Undang-Undang Peraturan Wali Kota atau Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah lain-lainnya. Selain itu, koordinator perundang-undangan juga seringkali menjadi rujukan divisi subdivisi lain untuk konsultasi terkait undang-undang yang akan digunakannya. Serta koordinasi perundang-undangan juga memberikan edukasi terhadap masyarakat yang buta akan ilmu hukum secara gratis. Pembentukan peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah sudah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Penyusunan peraturan wali kota merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan suatu lembaga, komisi, dan instansi masing-masing. Penyusunan peraturan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Penyusunan ditetapkan oleh pimpinan lembaga, komisi, dan instansi masing-masing dengan waktu 1 tahun yang nantinya dapat dilakukan penambahan atau pengurangan menurut pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pembuatan peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 8 UU nomor 12 tahun 2011 menyebutkan 1. Jenis perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD provinsi, gubernur, DPRD kabupaten atau kota, bupati atau wali kota, kepala desa atau yang setingkat. 2. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pengertian produk hukum. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada, peraturan bersama, KDH, peraturan DPRD, dan berbentuk keputusan meliputi keputusan KDH, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Syarat pembentukan produk hukum daerah yaitu 1. Tertib materi muatan, 2. Tertib proses pembentukan, 3. Tertib asas hukum, 4. Tertib implementasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi yang menonton atau yang melihat PowerPoint saya, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Terima kasih.